Kasih Tuhan, kita bersyukur buat hari ini oleh karena keadaan dan situasi kita boleh beribadah sekalipun hanya lewat online, tapi saya percaya kuasa Tuhan tetap bekerja untuk kita semua, baik kami yang ada di rumah Tuhan, juga Bapak Ibu yang ada di rumah masing-masing saat ini. Kita mau siapkan hati kita untuk memuji Tuhan. Kita mau katakan bersama-sama, kita percaya di Allah yang bangkit dari kematian dan hidup untuk selama-lamanya. Haleluya. Aku percaya Allah yang bangkit. Allah bangkit bersama. Hey, Allah bangkit bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umat yang dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudus. Katakan Allah bangkit, Allah bangkit bersorak. Hey, Allah bangkit bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umat yang dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Haleluya. Kami percaya Allah yang bangkit dari katakan tunjukkan kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkan musuh-Mu, jangan ganggu-ganggu. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Katakan Allah bangkit, Allah bangkit bersorak. Hey, Allah bangkit bernyanyilah. Musuh dikalahkan, musuh dikalahkan. Amin. Umat yang dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudus. Sekali lagi katakan Allah bangkit bersorak. Hey, Allah bangkit. Kita bernyanyi bagi Allah kita. Haleluya. Musuh dikalahkan, umat yang dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Katakan Allah dahsyat di tempat kudusnya. Ayo katakan Yesus dahsyat di tempat kudusnya. Haleluya. Haleluya. Kami percaya bahwa Kami yang dahsyat, Engkau Allah yang kuasa tidak pernah berubah, dulu, sekarang, bahkan selama-lamanya. Kami percaya bahwa Allah kami hadir di tempat ini dan siap memberkati kami pagi hari ini. Dan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Dan kita akan dengarkan firman Tuhan hari ini. Bapak Ibu siapkan hatimu di rumah, siapkan Alkitabmu. Sebentar lagi kita akan belajar firman Tuhan. Sebelumnya kita akan menyembah Tuhan. Kita percaya di Allah yang berikan kekuatan di tengah badai yang kita hadapi saat ini. Di Allah yang tidak pernah membiarkan kita. Di Allah yang tidak pernah meninggalkan kita umatnya. Kita mau katakan di pujian ini, hanya Tuhanlah perisai kita. Hanya Tuhanlah pertolongan kita satu-satunya. Kita tak berdiri di tengah badai karena Tuhan yang menopang hidup kita. Haleluya. Engkaulah saat badai hidup menerpaku. Katakan janjimu di dalamku. Pulihkan jiwaku, ku kan
Tuhan Yesus. Haleluya. Dan tiba saatnya kita akan dengarkan firman Tuhan. Waktu dan kesempatan saya persilakan hambanya. Haleluya. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus, sebelum kita mendengar firman Tuhan, baiklah kita berdoa terlebih dahulu. Terpujilah Engkau Mesias kami, Tuhan Yesus Kristus namanya. Satu sukacita boleh terjadi pada saat ini, di mana kami boleh mendengar firman-Mu. Kau urapi hamba-Mu, biar firman yang kami dengar tersentuh kepada hati kami dan percaya dan menjadi pelaku firman. Sebab firman yang keluar dari mulut hamba-Mu ini berasal daripada-Mu, tidak kembali kepadamu dengan sia-sia, tetapi dia akan melaksanakan apa yang kau kehendakinya dan akan berhasil apa yang kau suruh kepadanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Haleluya Yesus. Amin. Saudara-saudaraku, firman Tuhan yang kita dengar yang terambil dari Yesaya 59 ayat 21. Adapun aku, inilah perjalananku dengan mereka. Firman Tuhan, Rohku yang menghidupi engkau, dan firmanku yang kutaruh dalam mulutmu tidak akan meninggalkan mulutmu, dalam mulut keturunanmu dan mulut keturunan mereka dari sekarang sampai selamanya. Saudara harus mengalami firman ini. Seandainya kata contoh nih, ada dua orang gado-gado di ujung jalan rumah saudara. Orang bertanya kepada saudara, sudah coba gado-gado? Saudara kata, sudah Pak. Padahal saudara belum. Itu namanya saudara ngebohong. Firman Tuhan berkata, Matius 5 ayat 37, jika ya katakan ya, tidak dia kata tidak. Jadi saudara ngebohong. Bagaimana roh Tuhan bisa diam dalam tubuh saudara? Nggak mungkin. Impossible thinking. Nggak masuk di akal. Makanya saudara, kalau orang berbicara honest yang jujur, pasti roh Tuhan masuk ke dalam tubuhnya. Kalau saudara mengalami roh Tuhan masuk ke dalam saudara, maka terjadilah Amsal 3 ayat 8. Ia menjadi pohon kehidupan bagi orang yang memegangnya. Siapa berpegang kepadanya akan disebut berbahagia. Saudara rasakan. Saudara jadi orang Kristen udah bertahun-tahun panjang. Pernahkah saudara mengalami mengalami firman Tuhan ini? Yesaya 59 ayat 21. Percuma kita menjadi orang Kristen kalau kita tidak mengalami. Contohnya, kalau orang bekerja pada suatu perusahaan, habis sebulan terima gaji. Nah, kalau kita datang ke gereja, kalau Tuhan nggak tolong, kalau kita percaya dan firman-Nya menjawab walaupun firman Tuhan, Tuhan nggak tolong, buat apa kita ke gereja? Kita ke gereja mau dengar firman Tuhan, percaya dan melakukan supaya ditolong oleh Dia. Janganlah saudara sia-siakan. Ya, sekali lagi kalau saudara mengalami percaya Tuhan Yesus, yaitu percaya dan menjadi pelaku firman, maka terjadilah Amsal 3 ayat 18. Ia menjadi pohon kehidupan. Ia berarti firman jadi pohon kehidupan bagi orang yang memegangnya. Siapa berpegang kepadanya akan disebut berbahagialah. Makanya bicaralah yang benar di hadapan Tuhan sebagai orang Kristen. Juga Amsal 8 ayat 36a berkata, karena siapa mendapat aku mendapat hidup, dan Tuhan berkenan akan dia. Ayat 36a, tapi siapa tidak mendapat aku merugikan dirinya. Jadi saudara, selama saudara hidup sebagai orang percaya kepada Tuhan, kalau roh Tuhan tidak ada dalam tubuh saudara, dia tidak bisa masuk. Jadi saudara mengalami penderitaan terus-menerus, baik sakit penyakit, kesulitan ekonomi, kehancuran rumah tangga, dan problema yang lainnya. Kalau ada roh Tuhan dalam tubuh kita, nggak mungkin kita mengalami demikian. Pasti Tuhan tolong. Nggak mungkin Tuhan tidak tolong kepada kita. Karena kita percaya, pertama dan dua, menjadi pelaku firman. Ya Tuhan, dikatakan, siapa mendapat aku, mendapat hidup. Artinya kita percaya dan menjadi pelaku firman, mendapat hidup. Ya. Nah, siapa yang tidak mendapat aku, mendukung dirinya. Jadi saudara, 36 siapa tidak mendapat aku, mendukung diri. Jangan saudara tidak percaya dan lakukan lagi. Jadi saudara,
Seperti tadi beritahu saudara sudah coba, orang tanya pasti anak, kenapa? Saudara sudah cobainya. Kalau saudara tidak mencobainya, itu namanya kalau orang bertanya, saudara ngebohong. Tuhan gak demen sama orang ngebohong. Sebab dikatakan Ayub 8 ayat 20, Ayub 8 ayat 20. Ketahuilah Tuhan tidak menolak orang yang saleh dan tidak mendengar orang berdosa. Tidak, Tuhan. Capek saudara berdua sekian lama, Tuhan tidak menjawab. Karena saudara berdua salah. Ya. Jadi berdoa yang benar, saudara percaya dan menjadi pelaku firman. Dikatakan lebih lanjut, Amsal 14 ayat 27, takut akan Tuhan adalah sumber kehidupan, sehingga orang terhindar dari jerat maut. Nah, selama saudara hidup, buat apa saudara ke gereja? Kalau Tuhan tidak tolong saudara, kita ke gereja, kita mendengar khotbah dari pendeta, keluarkan firman. Nah, firman itu harus saudara percaya dan lakukan. Kalau tidak, percuma, nggak ada gunanya saudara ke gereja. Biar bertahun-tahun ikut Yesus, nggak ada gunanya, kosong melempong. Ya, jadi saudara, ada firman Tuhan berkata, Matius 15 ayat 8 dan 9. Bangsa ini atau jemaat ini beribadah padaku, tapi yang dia mengikuti perintah orang lain, percuma dia beribadah padaku. Sia-sia, saudara. Capek kita gereja, cuman aksi dilihat oleh pendeta, oleh teman kita, hujan besar, banjir seluruh, kita datang. Tapi kita tidak memperoleh apa-apa. Sebab nggak ada roh Tuhannya. Cuma saudara percaya doang, tidak menjadi pelaku. Sia-sia jadi orang Kristen. Saya udah buktikan berkali-kali, firman ini benar apa enggak? Benar apa bohong? Ternyata benar. Saya pernah berkata di atas mimbar ini berulang kali, kalau firman Tuhan kita percaya dan kita lakukan, tidak terjadi pertolongan, sobek Alkitab, injak Alkitab, bakar Alkitab. Saya ngomong tidak sembarangan. Kalau saya ngomong belum terjadi, mengalami terjadinya firman Tuhan yang saya percaya dan lakukan, saya bisa mati di atas mimbar. Ngebohong namanya. Tuhan tidak demen sama orang ngebohong. Percayalah saudara. Maka saudara, sekali lagi kepada saudara, bukan sebab berkata Amsal 14 ayat 27, takut akan Tuhan adalah sumber kehidupan, sehingga orang terhindar dari jerat maut. Maka selama hidup saudara pergi gereja sebagai orang percaya, orang Kristen, percaya dan lakukan. Jangan tidak saudara ngalami mujizat Tuhan. Buat apa dia berfirman? Kalau kita percaya dan lakukan, tidak mengalami, sia-sia adanya. Cuman aksi ditonton sama orang. Tambah iman rajin datang. Yang tadi saya katakan, dilihat oleh pendeta, rajin ke gereja, hujan banjir, sengkut, nggak ada gunanya saudara. Itu nipu diri sendiri. Capek. Janganlah saudara ke gereja menjadi sia-sia. Tuhan tidak pernah tolong saudara. Tadi saya katakan, orang kerja aja habis bulan dapat gaji. Nah, kalau kita percaya kepada Tuhan, nggak dapat pertolongan, buat apa kita datang ke gereja? Capek, nggak ada gunanya saudara. Ya, maka itu saudara, Tuhan berkata lewat Matius 7 ayat 21 yang berkata begini. Matius 7 ayat 21 yang berkata, bukan orang yang berseru-seru mengenal nama Yesus, bukan semua orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan surga, melainkan mereka dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Melakukan saudara. Jangan mendengar, cuma percaya, tapi lakukanlah tidak. Tuhan nggak dengar saudara. Tuhan mau saudara percaya dan lakukan, baru Tuhan dengar. Ya, nah, baru Tuhan dengar. Nah, lebih lanjut dikatakan, saudara, jangan saudara tidak percaya kepada firman Tuhan. Meskipun saudara rajin kerja atau AKKR, hamba Allah berikan firman, sembuhkan orang sakit menjadi sembuh, penyakit apa jadi sembuh, yang tidak bisa jalan jadi jalan,
nggak ada gunanya masih bekerja dengan Tuhan. Kenapa? Orang itu cuma percaya tidak lakukan. Tuhan bela firman-Nya, terjadi kesembuhan, tapi buat orang itu tidak diselamatkan, tidak percaya. Kan saya pernah kasih contoh kepada saudara, di gereja ada gembala sidang, incim-incim, sama majelis. Gembala sidang berdua, Tuhan Yesus, jamaah mantu incim ini mau terima Yesus. Plak. Sudah, terus majelis berdua. Blak. Tapi nggak dijawab. Juga gembala sidang dan majelis nggak jawab. Tuhan incim berdoanya apa? Tuhan Yesus, lu jangan goyang-goyang kaki lu di sorga. Jamaah mantu gua supaya terima engkau, terima lu. Begitu habis berdoa, gembala sidang berdua sama Tuhan Yesus, jangan lu gaul gua. Ternyata incim itu dijawab doanya, karena dia berdua dengan iman. Tapi pendeta itu berdua sama majelis, bagus kata-katanya, orang yang mendengarnya gembira, tapi tidak jawab. Tapi incim berdoanya, lu gua, lu jangan anak-anakan di sorga, kaki lu goyang-goyang, jangan mantu gua supaya terima lu, ngerti gak lu? Nah, lihat, Tuhan Yesus bukan lihat perkataan orang yang manis lembut, tapi lihat hati orang percaya dan lakukan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu. Ya, Engkau berkata, tapi seringkali kita banyak orang Kristen cuma datang ke gereja untuk percaya firman Tuhan, dipercaya nama, percayaan baru. Tapi untuk menjadi pelaku firman, nggak mau. Masih ikutin manusia. Buktinya, Petrus, waktu Yesus jalan di atas air, bermuda dari perahunya, di perahu salah satu Petrus berkata, kalau engkau Yesus, benar-benar Yesus, suruh aku jalan. Tuhan jawab, jalanlah. Itu dia berfirman. Kalau Tuhan berkata, jangan Petrus, cuma aku bisa berjalan. Jangan. Tapi Tuhan berkata, jalanlah. Petrus percaya dan iman. Apa perkataan Tuhan Yesus, itu firman-Nya, suruh jalan, dia jalan. Dia turun dari perahu, dia jalan di atas air. Begitu dia jalan, iblis tidak ingkang dia. Dia menghampiri gurunya Yesus. Iblis tidak bikin angin, gelombang, sehingga Petrus punya iman terpecah. Akhirnya bukan dia percaya omongan Yesus suruh jalan, tapi dia percaya pikiran dunia. Akhirnya dia tenggelam. Pada waktu dia tenggelam, dia berteriak, Tuhan Yesus, tolonglah aku. Tuhan tolong. Tuhan berkata apa? Perhatikan. Hei orang kurang percaya, mengapa engkau bimbang kepada firman-Ku? Makanya kalau kita percaya firman Tuhan dan lakukan, jangan bimbang. Apapun keadaannya, jangan takut, jangan bimbang, jangan khawatir. Nggak mungkin Tuhan tidak tolong kepada kita, nggak mungkin lah. Ya, dia Bapa segala roh. Roh kita nih ada dari Dia. Kalau Dia bilang hidup, mati lah. Kita nggak bisa ngalah sama Dia. Kalau kita sekarang bisa makan, bisa minum, bisa buang air, bisa kencing, bisa dapat berkat dari Tuhan, itu anugerah daripada Tuhan. Anugerah. Sama roh Tuhan izinkan kita hidup di dunia ini, kita percaya dan lakukan. Kalau Dia bilang mati, bukan Dia tidak izinkan, udah waktunya mati kita. Meskipun kita pakai dokter, meskipun kita makan vitamin, tetap aja mati. Meskipun kita minum obat-obatan yang sehat, tetap mati. Tergantung kepada Dia. Tubuh kita ini tempat bait Allah, tempat roh Allah diam. Itulah 1 Korintus 3:16. Tidak tahukah kamu bahwa tubuh adalah roh Allah? Roh Allah diam dalam kamu. Makanya kalau roh Allah diam dalam tubuh kita, siapakah lawan kita? Nggak ada, saudara. Nggak ada lawan kita. Dikatakan Roma 8 ayat 31, jika Allah di pihak kita, siapakah lawan kita? Nggak ada. Banyak orang Kristen tidak mau cuma percaya doang, tidak mau menjadi pelaku iman, sehingga orang Allah tidak masuk. Seringkali saya berkata, saat kata ini yaitu diri kita, Allah muter-muter. Nah, percaya engkau sudah bagus, lakukan. Tapi kita bilang, saya cuma mau percaya firman-Mu, lakukan, nggak masuk. Aku nggak bisa masuk. Nah, makanya kita jalan di depan, Yesus di belakang. Ya mati kita terhadap pencobaan yang terjadi, malaikat yang jatuh, yang direbut Lucifer dengan pengikutnya. Nggak mungkin kita lawan.
Kalau Yesus ada depan kita, yaitu Ulangan 31 ayat 8, aku sendiri akan berjalan di depanmu, aku sendiri akan menyertamu, aku tidak membiarkan atau meninggalkan kamu. Jangan takut dalam mata hati. Kita otomatis kalau Tuhan ada dalam tubuh kita takut apa? Kita khawatir apa? Sekarang banyak orang khawatir, nggak percaya firman Tuhan, takut sakit, takut kesulitan ekonomi, takut tidak diberkati Tuhan. Salah, itu semua salah. Berarti kita tidak percaya. Cuma mulut doang, aku percaya. Tapi dalam kehidupan kita tidak percaya. Kita bergantung kepada pendapat orang, nasihat orang. Mana mungkin roh Tuhan bisa diam dalam kita? Nggak mungkin, saudara. Makanya saudara, biarlah firman ini, yaitu yang terambil ayat Yesaya 59 ayat 60 ayat 21, biar roh Tuhan diam dalam kita, yaitu percaya dan lakukan. Pasti Tuhan tolong. Nggak mungkin Tuhan tidak tolong. Sebab dia Allah yang hidup, bukan Allah orang mati. Dialah Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Ya, juga Allah kami. Jangan takut hidup dalam dunia ini. Sebab yang berperang bukan kita, dia yang berperang. Kalau kita percaya dan lakukan, dia yang berperang, bukan kita, saudara. Jangan takut sama sekali. Tuhan berkata lewat Filipi 4 ayat 6 dan 7. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tapi nyatakanlah segala keinginanmu kepada Tuhan dan doa dan ucapan syukur. Damai sejahtera alam akan memelihara hati dan pikiranmu dan Yesus Kristus. Kalau kita percaya firman Tuhan, Tuhan menyertai kita, dia masuk dalam tubuh kita takut apa? Burung di luar raja tidak menabur, tidak menyembelih bekal, dikasih makan. Apalagi kita bisa memuji Tuhan, bisa memuliakan nama Tuhan, menjadi pelaku. Selain percaya, menjadi pelaku, masakan Tuhan tidak tolong. Nggak mungkin. Bahkan rambut di kepala kita terhitung semuanya. Kita yang punya rambut nggak tahu berapa jumlahnya. Tukang cukur juga yang cukurin nggak tahu berapa jumlahnya. Tapi dia tahu. Luar biasa. Dialah Bapa segala roh. Demikianlah firman Tuhan. Biar saudara sekali lagi percaya dengan Tuhan pertama dan menjadi pelaku firman. Mari kita berdoa. Terpujilah Allah yang hidup, Yesus kami. Kami telah mendengar firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih kami ucapkan kepadamu, ya Tuhan. Jadikan kami percaya dan menjadi pelaku firman. Jangan percaya saja, tapi pelaku firman. Otomatis rohmu masuk dalam tubuh kami. Karena Engkau adalah Bapa segala roh. Dalam nama Yesus. Amin.